Halo guys, perkenalkan kami dari program studi Teknik Mesin Universitas Tarumanegara. Dalam beberapa waktu ke depan, kami akan membahas mengenai mata kuliah elemen mesin tentang tali baja. Perkenalkan, nama saya Adrian, NIM saya 515-180007. Dan perkenalkan, nama saya Gilbert Amsal, NIM saya 515-180047. Perkenalkan, nama saya Evan Kosita Alfata, NIM-nya 515-180051. Nama saya Muhammad Rizky Dwi Rivianto, NIM saya 515-180045. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi terus mengalami perubahan akibat inovasi yang gencar di tanah. Kemajuan dari teknologi yang ada saat ini membantu kehidupan manusia dalam melakukan pekerjaannya. Dan hasil dari perkembangan teknologi menciptakan sebuah benda atau alat yang digunakan sebagai sarana untuk memindahkan beban. Dan alat tersebut adalah tali baja. Penggunaan pesawat pengangkat pada sebuah industri sudah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan. Pesawat pengangkat dipergunakan untuk memindahkan beban di lapangan atau dalam ruangan pada tempat-tempat penumpukan bahan dan sebagainya. Tali baja merupakan sebuah alat bantu angkat dan tarik yang terbuat dari kawat-kawat baja yang dirangkai dengan cara dipilin serangkaian yang disebut dengan strand. Dan kemudian kumpulan dari beberapa strand tersebut dilakukan proses pilin ulang pada core, sehingga menjadi rangkaian tali baja. Tali baja ini terbuat dari kawat baja dengan kekuatan 130-200 kg per milimeter kuadrat. Di dalam proses pembuatan kawat baja, diberi perlakuan panas tertentu dan digabungkan dengan penarikan dingin, sehingga menghasilkan sifat mekanis kawat baja yang tinggi. Nah, tali baja sendiri ini mempunyai beberapa bagian penting, yaitu yang pertama ada core, yang kedua wire, dan yang terakhir adalah strand. Core ini merupakan inti dari tali baja itu sendiri. Wire merupakan kawat besi, dan strand merupakan kumpulan kawat besi yang dipilin. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, ada keunggulan dari tali baja dibandingkan dengan pesawat angkat lainnya, seperti rantai dan sebagainya. Keunggulan pertama yang dimiliki oleh tali baja itu adalah lebih ringan, yang kedua lebih tahan terhadap sentakan, yang ketiga operasi yang tenang walaupun pada kecepatan operasi yang tinggi, dan yang terakhir adalah keandalan operasi yang tinggi. Nah, jenis-jenis tali baja sendiri ini didasari atas 4 hal. Yang pertama ini berdasarkan pemakaian, yang kedua berdasarkan material, yang ketiga adalah berdasarkan konstruksi, dan yang terakhir adalah inti dari baja itu sendiri. Berdasarkan pemakaian, ini dibagi menjadi 3. Pertama, ada tali baja general, yang kedua tali baja elevator, dan yang terakhir adalah tali baja high performance. Dan berdasarkan material, ini dibagi menjadi 5 kategori. Pertama, ada tali baja galvanis, tali baja, yang kedua tali baja non-galvanis, yang ketiga ada steel wire, yang keempat ada bright wire, dan yang terakhir adalah zinc aluminium alloy wire. Kalau berdasarkan konstruksi, ini juga sama dibagi menjadi 5 kategori, yaitu single layer, scale, filler wire, Warrington, dan yang terakhir adalah combine. Dan inti tali baja dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama inti tali pintal silang, yang kedua tali pintal paralel, dan yang terakhir adalah tali pintal komposit. Nah, selanjutnya nih, berdasarkan pemakaian. Yang pertama kan tadi ada tali baja general. Nah, tali baja jenis umum ini digunakan untuk aplikasi angkat, tarik, dan juga mengikat. Nah, untuk aplikasi tipe ini memiliki konstruksi yang beragam. Kalian juga melihat dengan ciri-cirinya yang mudah, yaitu pada sisi penapang wire-nya, yaitu masing-masing wire-nya bulat seperti tidak dipres. Yang kedua, ada tali baja elevator. Yang tali baja ini khusus biasa digunakan untuk elevator atau yang biasa kita kenal dengan lift. Yang ketiga, tali baja high performance. Tali baja yang khusus digunakan untuk kegiatan-kegiatan ekstrim. Itu contohnya dibutuhkan pada kren dan juga aplikasi-aplikasi berat lainnya. Ciri-cirinya biasanya penampangnya wire-nya ini seperti habis dipres. Tahu kan kalau habis dipres atau tidak bulat sempurna, seperti itu ciri-cirinya. Berdasarkan material, ada tali baja galvanis, yaitu dilakukan untuk meningkatkan resistensi dari karat. Terus yang kedua kan tadi ada juga tali baja non galvanis. Tali baja non galvanis ini yang jenisnya tidak dilapisi zinc. Terus yang ketiga ada stainless steel wire,
yang terbuat dari dua bahan paduan, yaitu nikelnya 8% dan ada chromium 18%. Nah, stainless wire ini juga mempunyai kemampuan anti karat yang tinggi. Lalu yang keempat ada bright wire. Bright wire ini merupakan jenis tali yang terbuat dari kumpulan uncoated high carbon steel wire atau strand yang diproses secara kimia. Lalu yang terakhir, yang kelima, berdasarkan material ini ada zinc aluminium alloy wire. Ya, ini jenis tali yang terbuat dari logam, yaitu zinc dan aluminium. Selanjutnya yaitu adalah jenis tali baja berdasarkan konstruksi, yang mana konstruksi pada tali baja ini dikategorikan menjadi 5 jenis. Yang pertama itu adalah single layer. Contoh tali baja jenis ini memiliki 7 wire strand yang mempunyai 1 core dan 6 strand dengan ukuran sama yang mengelilinginya. Yang kedua adalah silk. Tali baja jenis ini mempunyai 2 lapisan. Setiap lapisan mempunyai ukuran diameter yang sama. Untuk jumlah strand pada lapisan dalam dan luar berjumlah sama, tapi ukuran pada diameter strand lapisan dalam lebih kecil daripada lapisan diameter strand yang di luarnya. Strand pada lapisan luar diatur sedemikian rupa sehingga berada di antara 2 strand pada lapisan dalamnya. Yang ketiga ada filler wire. Jenis tali baja ini mempunyai 2 lapis juga, lapisan dalam dan luar yang mempunyai ukuran diameter yang sama. Jumlah strand pada lapisan dalam berjumlah setengah dari jumlah lapisan luarnya. Rongga di antara kedua lapisannya diisi dengan strand berukuran diameter lebih kecil dari strand lapisan dalam dan mempunyai jumlah yang sama strand lapisan dalam. Yang keempat adalah Wallington. Jenis tali baja ini mempunyai 2 lapisan, yaitu lapisan luar dan dalam yang mengelilingi 1 core. Lapisan dalam memiliki diameter strand yang sama. Lapisan luar terdiri dari 2 jenis ukuran diameter, yaitu besar dan kecil. Strand besar pada lapisan luar diposisikan di lembah antara 2 strand lapisan dalam. Strand kecil pada lapisan luar diposisikan di atas atau sebagai mahkota dari strand lapisan dalam. Yang kelima itu adalah kombin, merupakan susunan tali baja yang dikombinasikan dari konstruksi sebelumnya. Dan yang selanjutnya itu adalah jenis tali inti baja, yang mana berdasarkan bentuk pintalan dari masing-masing strand, dari masing-masing serat pada setiap strand kawat. Beberapa jenis dari bentuk ini itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah tali pintalan silang. Tali biasa mempunyai penerapan yang luas. Tali ini dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga arah anyaman kawat dan untalan berlawanan dengan arah anyaman untalan pada tali. Yang kedua itu adalah tali pintalan paralel. Pada tali paralel, arah anyaman kawat dalam untalan sama dengan arah anyaman untalan pada tali. Tali ini mampu menahan gerakan lebih baik dan lebih fleksibel, tetapi cenderung untuk terpuntir. Yang ketiga itu adalah tali pintal komposit. Pada tali komposit kedua untayan yang berdekatan dianyam dengan arah yang berlawanan atau terbalik. Di samping itu, anyaman untayan tali ini dapat dilakukan dengan arah kanan dan juga kiri. Lilitan arah kanan lebih sering digunakan. Dalam mencari besar tegangan tarik maksimum tali baja, harus mengetahui berapa besar gaya maksimum tali baja dengan menggunakan persamaan. SW sama dengan Q ditambah Q0 per N dikali efisiensi puli, di mana SW adalah besar gaya maksimum wire rope dalam satuan kilogram, Q adalah berat beban maksimum yang diangkat dalam satuan kilogram, Q0 adalah berat tackle dalam satuan kilogram, dengan N adalah jumlah tali. Aplikasi tali baja. Aplikasi tali baja digunakan pada perkapalan,
konstruksi, pertambangan minyak, transportasi. Jadi kesimpulannya adalah tali baja adalah tali yang dikonstruksikan dari kumpulan jalinan serat-serat baja yang dirangkai dengan cara dipilin menjadi satu rangkaian yang disebut dengan strand. Dan kemudian kumpulan dari beberapa strand tersebut dipilin pada inti sehingga menjadi rangkaian tali baja. Tali baja pada aplikasi transmisi daya bisa digunakan pada hoist. Hoist adalah sebuah alat pengangkat yang digunakan untuk mengangkat atau menurunkan beban yang terarah. Hoist membutuhkan sebuah kren untuk menunjang operasional dan mobilitas agar hoist bisa digunakan. Keuntungan menggunakan tali baja untuk pada penggunaan transmisi daya, yaitu beban tali baja lebih ringan dari rantai, ukuran terhadap beban kejut, pengoperasiannya tidak berisik meskipun pada kecepatan tinggi. Sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Nah, itu guys. Jadi video tentang tali baja atau konstruksi tali baja dari kelompok kami. Terima kasih.